Anak-anak, berikut ini adalah syair lagu Nenek Moyangku, ciptaan dari Ibu Sud. Nah, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Anak-anak, kisah kejayaan bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim pada masa lalu membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke depan? Anak-anak, berikut ini adalah gambar kapal pinisi. Kapal ini berasal dari Sulawesi Selatan. Kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Anak-anak, kalian baca ya bacaan ini dengan seksama. Setelah itu, kita akan menentukan ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Nah, kalian sudah membaca wacana yang berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Berikut ini adalah ide pokok paragraf 1. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Ide pokok paragraf kedua. Pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Ide pokok paragraf ketiga. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Ide pokok paragraf keempat. Upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Ide pokok paragraf kelima. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Berikutnya ide pokok paragraf ke-6. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Ide pokok paragraf ke-7. Kapal pinisi umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Selanjutnya, ide pokok paragraf ke-8. Kapal pinisi umumnya ada 2 jenis. Ide pokok paragraf 9. Kegunaan kapal pinisi. Ide pokok paragraf 10. Kapal pinisi dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni Sosak. Itulah tadi ide pokok masing-masing paragraf dari bacaan yang sudah kalian baca tadi ya. Anak-anak, berikut ini kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda,
seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Berikut ini adalah ciri keragaman budaya lokal Indonesia. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Yang kedua, keragaman bahasa. Yang ketiga, keragaman religi atau agama. Dan yang keempat, keragaman seni dan budaya. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku induk. Keragaman bahasa, Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang terbagi lagi ke dalam subrumpun dan wilayah-wilayah bahasa. Keragaman religi atau agama, 6 agama yang diakui pemerintah Republik Indonesia yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang terakhir, keragaman seni dan budaya. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, dan sebagainya. Itulah ciri keragaman budaya lokal Indonesia. Berikut ini contoh budaya asli Indonesia. Yang pertama adalah reog. Reog berasal dari daerah Ponorogo, Jawa Timur. Yang kedua, tari kecak. Tari kecak ini berasal dari Bali. Nah, itulah contoh budaya asli Indonesia ya, anak-anak. Selanjutnya, contoh budaya hasil pencampuran dengan budaya luar negeri. Yang pertama adalah keroncong. Awalnya, jenis musik keroncong diperkenalkan oleh bangsa Portugis sebagai sarana hiburan bagi para budak Portugis yang berasal dari Afrika Utara dan India. Jadi, keroncong ini merupakan budaya hasil pencampuran dengan budaya luar negeri ya. Yang kedua, barongsai. Tarian barongsai merupakan salah satu contoh dari budaya Cina yang telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, anak-anak, itulah contoh budaya asli Indonesia dan juga contoh budaya hasil pencampuran dengan budaya luar negeri ya. Anak-anak, peta di atas adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Sekarang sebutkan bandara-bandara dan lapangan udara di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Berikut nama-nama bandara di Indonesia. Kalian bisa membacanya dan bahkan mungkin bisa menghafalkannya agar bertambah pengetahuan kalian. Selanjutnya, peta di atas adalah peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Sekarang coba kalian sebutkan ya nama pelabuhan di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Nah, berikut ini nama-nama pelabuhan di tiap provinsi di Indonesia. Kalian bisa baca dan juga hafalkan ya, agar pengetahuan dan wawasan kalian semakin luas. Nah, anak-anak, itulah tadi nama-nama pelabuhan yang terdapat di setiap provinsi di wilayah Indonesia. Anak-anak, kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berikut adalah contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya di sekolah, kegiatan pengambilan keputusan bersamanya antara lain pemilihan ketua kelas, penentuan waktu dan tempat ekstrakurikuler, dan rapat penentuan pengurus koperasi sekolah. Di rumah, contohnya menentukan lokasi liburan keluarga, pembagian tugas di rumah, dan musyawarah saat ada masalah di rumah. Di masyarakat, contohnya pemilihan ketua RT, rapat jadwal dan lokasi kerja bakti, dan pembentukan jadwal ronda. Di negara, contohnya adalah musyawarah anggota DPR dan MPR, kemudian pemilihan presiden dan musyawarah menentukan upah minimum. Itulah contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama di masing-masing lokasi ya.